Saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali saudara di tanggal 28 bulan 2 2025 di penghujung bulan Februari ini saudara. Kita tetap percaya bahwa Tuhan terus menuntun kita saudara, landasi kehidupan kita dengan kita merenungkan firman-Nya setiap pagi setiap hari. Dia akan menguatkan kita saudara. Dalam firman-Nya kita akan menemukan Tuhan. Kita akan terus dikuatkan saudara sepanjang hari-hari kita. Kita percaya waktu kita melandasi kehidupan kita dalam setiap firman yang Tuhan akan perkatakan dalam setiap kehidupan kita akan bertumbuh berbuah saudara. Sebelum kita harapkan Roh Kudus berkata di tengah-tengah kita berdoa, minta pimpinan Tuhan untuk berkata-kata di tengah kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih baik buat setiap kami, memberikan napas kehidupan yang baru buat setiap kami. Pagi ini kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan yang sederhana pastinya, yang akan menguatkan kami sepanjang hari-hari kami buat sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkata-kata Roh Kudus di tengah kami, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan tentang bagaimana kita mensyukuri buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Dan Tuhan mau kita berpikir secara sederhana hari-hari ini, berpikir untuk hari ini aja saudara, berpikir untuk hari ini. Firman Tuhan dikatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, besok mempunyai kesusahannya sendiri. Dan saya percaya saudara, ada satu tema yang Tuhan berikan buat saya pagi ini juga memberkati buat saya pribadi dan teman-teman. Dikatakan pagi ini Tuhan berikan temanya, dibilang kesusahan sehari cukuplah sehari. Sekali lagi, kesusahan sehari cukuplah sehari. Firman Tuhan yang melandasi bacaan Alkitab kita sudah Matius 6, 31, 34 tentang hal kekhawatiran. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, saya percaya saudara, kekhawatiran mungkin boleh saja muncul dalam hati kita, tapi biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan yang memelihara kita. Bahkan dikatakan orang yang hanya berpikir bahwa kebutuhan seperti makan, minum, dan pakaian, dikatakan itu adalah bangsa yang dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di surga dikatakan tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu saudara. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok atau besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan poinnya ini saudara dikatakan buat ayat 34 yang menjadi perenungan buat saya pribadi hari-hari ini. Ketika waktu intimidasi, kekhawatiran itu muncul saudara, percaya ini bahwa biar kita sederhanakan hari-hari kita, bahwa kita jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kita berpikir untuk hari ini saudara, bagaimana kita untuk menang atas satu hari ini saudara. Dan saya percaya Tuhan akan mampukan atas setiap kita. Dan ada penjelasan yang berikutnya tentang Keluaran 16, 4, 16 sampai 21 dikatakan ayat 4. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang diperlukan untuk sehari, dikatakan saudara. Dan Tuhan kasih pembelajaran ini dari zamannya Musa saudara, bagaimana Tuhan memberikan mana, dikatakan bahwa untuk keperluannya itu dibilang untuk sehari saja, supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ayat 16. Beginilah firman Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang yang memungut keperluannya, menurut keperluannya masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Ayat 17. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Artinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing saudara. Dan tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya, dikatakan menurut kebutuhannya. Ayat 19. Musa berkata kepada mereka, dikatakan Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi, dikatakan. Tetapi ada yang tidak mendengarkan.
Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka, dan setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu, saudara. Dan saya percaya, saudara, kebutuhan kita setiap hari, saudara. Dan biarlah kita berpikirnya ini, saudara, bahwa kebutuhan itu dipenuhi Tuhan sehari demi sehari, saudara. Saya percaya ini, dan dikatakan waktu kita mulai menyimpannya, dibilang cairlah itu, busuklah makanan itu, saudara. Dan saya percaya bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari, saudara. Bilangan 11 sampai 7 sampai dengan 9 dikatakan 7. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatan seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan lumpang. Mereka memasak dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Dikatakan rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Dan saya catat ini, saudara, dalam Bilangan 11 ayat 7 ini dikatakan ada kata damar bedolah, yaitu mana tadi, digunakan untuk menggambarkan bagaimana penampilan mana yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel di padang gurun. Dikatakan arti bedolah adalah sebuah kata dari kata Ibrani yang terdiri dari dua kata, damar yang berarti benih dan biji, dan bedolah artinya kristal atau permata. Jadi damar bedolah dapat diartikan sebagai biji-bijian yang berkilau seperti kristal. Dan di sini dalam konteksnya, saudara, mengenai damar bedolah ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana penampilan mana yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Mana digambarkan sebagai biji-biji yang berkilau seperti kristal yang menunjukkan keindahan dan kemurnian dari makanan yang diberikan Tuhan. Adapun maknanya, saudara, dikatakan bahwa gambaran damar bedolah ini adalah gambaran dari keindahan kemurnian firman Tuhan dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita, sama seperti mana yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Firman Tuhan dan Roh Kudus juga memberikan kita kekuatan dan perlindungan untuk menghadapi kesulitan tantangan dalam kehidupan. Dan saya percaya ini, saudara, bahwa Tuhan memberikan ini, saudara. Mana ini bicara tentang firman dan Roh Kudus, jauh lebih daripada makanan yang kita mungkin menjadi keperluan kita, makan, minum, dan pakaian, saudara. Dan saya percaya ini, saudara, bahwa biarlah kesusahan sehari cukuplah sehari. Dan saya percaya kita mulai tanamkan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menjaga hidup kita. Dikatakan Bapamu yang di sorga tahu akan kebutuhanmu itu. Dan saya catat ada makna rohani tentang kesusahan sehari cukup sehari menurut Matius 6 ayat 34 ini, saudara. Yang pertama adalah poinnya, jangan khawatir tentang masa depan, dikatakan. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak khawatir tentang masa depan karena Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Dan biarlah kita berpikir sederhana, berpikir tentang hari ini, bagaimana Tuhan mencukupkan kita, bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan mencukupkan satu hari ini, saudara. Saya percaya ini supaya apa? Supaya kita bersyukur, supaya kita belajar bahwa Tuhan menuntun kita, pemeliharaannya sehari demi sehari, saudara. Yang kedua adalah fokus pada hari ini. Kita harus fokus pada hari ini dan meninggalkan kekhawatiran tentang hari esok kepada Tuhan. Dan kita percayakan bahwa kehidupan kita hari ini, saudara, fokus pada hari ini aja. Esok punya kesusahannya sendiri, dikatakan. Dan biar kita menyerahkannya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Ayat ini mengajarkan kita untuk memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Dia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bagian kita untuk percaya dengan iman bahwa Tuhan yang melakukannya, bahwa Tuhan yang mengerjakannya dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, mengalami damai sejahtera, dikatakan. Dengan tidak khawatir tentang masa depan, kita dapat mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa damai sejahtera Tuhan akan menguasai kita, dan kita terluput dari kekhawatiran yang ada. Kita dapat mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, kekhawatiran dan perlindungan Tuhan, kekuatan dan perlindungan Tuhan. Ayat ini juga mengajarkan kita bahwa Tuhan memberikan kekuatan, dikatakan perlindungan pada kita dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi tantangan, saudara. Dan saya percaya ini firman Tuhan ini yang akan menuntun kita, saudara, setiap hari, setiap saat, saudara, bahwa kesusahan sehari cukuplah dengan kesusahan sehari, cukuplah sehari.
Dan aplikasi apa dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, yang saya catat di sini? Yang pertama, mengembangkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Kita harus pegang ini, kita terus tumbuhkan iman percaya kita bahwa Tuhan sanggup untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Yang kedua, mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan dalam Kristus Yesus. Kita terus penuhi kita dengan ucapan syukur, mengembangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita, saudara. Waktu dalam ucapan syukur yang kita naikkan, saya percaya damai sejahtera itu akan memelihara hidup kita. Yang ketiga, mengurangi kekhawatiran dan stres dalam menghadapi kesulitan, dan kita mencoba untuk manajemen buat stres kita, kekhawatiran kita, saudara, dalam menghadapi kesulitan, bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik, selalu membantu menolong kita, saudara, dalam kehidupan kita. Yang empat, mengembangkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi tantangan. Dan saudara percaya ini, bahwa kita harus sabar melihat kondisi kehidupan kita yang Tuhan sementara berproses dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan berserta ketabahan untuk menghadapi tantangan. Yang kelima adalah mengalami kekuatan perlindungan Tuhan dalam menghadapi kesulitan. Dan biar ini kita pegang kekuatannya, perlindungannya dalam setiap kehidupan kita, saudara. Dan pagi ini kita bersyukur, biarlah Tuhan terus memberikan rema buat setiap kita, saudara, bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari, saudara. Bapak kami bersyukur bahwa pagi ini, terima kasih bahwa firman-Mu sederhana, Tuhan, yang mengajar kami bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari. Kami percaya, Tuhan, ada aplikasi dalam kehidupan kami yang Tuhan kerjakan, Tuhan. Yang pertama, kami percaya bahwa kami rindu untuk kami mengembangkan iman dan kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami terus percaya bahwa Tuhan yang menyertai kami, bahwa Tuhan yang menyediakan segala sesuatu kebutuhan kami. Yang kedua, mengalami damai sejahtera, kebahagiaan dalam kehidupan. Tuhan buat damai sejahtera-Mu melingkupi setiap kami, Tuhan, dalam setiap perjalanan hidup kami. Yang ketiga, mengurangi kekhawatiran, stres, dan dalam menghadapi kesulitan. Kami manajemen buat setiap pikiran kami, Tuhan, untuk kami berpikir positif, untuk kami berpikir, Tuhan, bahwa masa depan kami di tangan Tuhan. Yang keempat, mengembangkan kesabaran, ketabahan dalam menghadapi tantangan. Kami terus, Tuhan, percaya bahwa kami bersyukur, Tuhan, untuk sabar, untuk melihat proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya, Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik. Dan kelima, mengalami kekuatan perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus menguatkan kami dalam kami menghadapi setiap tantangan pergumulan kami, Tuhan, dalam kesulitan kami. Terima kasih, Bapa. Kami bersyukur tutup bungkus setiap firman yang kami dengar pagi ini, Tuhan. Biar kami ke dalam hati kami, sehingga sambil lalu kami dapat boleh mendengar dan kami aplikasikan kehidupan kami. Kiranya Kau memberkati kami, Tuhan. Kiranya berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini. Aktivitas apapun yang dikerjakan, Tuhan, buat berhasil. Kiranya tangan Tuhan yang menyertai kami sepanjang hari ini memberikan kemenangan. Kiranya tangan-Mu terulur atas setiap kami, Tuhan. Kau memberkati kami. Kiranya berkat, kasih, karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di awan yang permai. Dan biarlah berkat-Mu bekerja atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan buat sepanjang hari ini. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Tuhan menyertai kita. Amin, amin. God bless you.